ya ahlimul khatami minal badani, hadir hadir hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamualaikum wala hawla wala quwata illa billah. Ini banyak sekali WA yang masuk ke saya, dan baru kali ini saya jawab begini. Ada yang bertanya begini, Kang, katanya kalau orang sholat 5 waktu itu dijaga oleh Allah, tapi kenapa banyak orang yang sholat, bahkan saya sendiri sholat, tapi kok masih bisa disantet? Itu setelah saya pahami, karena saya dulu pernah di Alas Purwo, dan saya bertemu dengan salah satu orang yang memang pekerjaannya itu menyantet, tapi baik sama saya. Itu baik sama saya. Orang itu sangat baik sama saya, karena yang menjadi ilmunya itu animisme, dia kepercayaan gitu. Jadi wis alah aku melaku sak melaku aku kuat dadi maling, aku arep apa aku lu melaku sing mlakokne pangeran gitu. Aku dadi apa-apa sing dadane pangeran wis bene gitu. Sekarang saya sedang ada orang minta tolong untuk nyantet, ya tak santet gitu. Saya melaku. Jadi ada salah pemahaman di situ. Orang juga tahu semua tentang pelajaran agama kita, tentang la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, nggak ada kekuatan dari Allah. Lah, sekarang saya ini jadi pemain, jadi maling, apa jadi tukang santet. Saya memang ditugaskan seperti ini kok. Melaku saya kan dijalankan Allah. Ada salah pemahaman lagi. Ini kita bahas nanti. Nah, orang ini kerjanya nyantet. Banyak orang yang datang ke situ itu cuma minta tolong untuk disantet. Nah, karena saya itu tempat riadahnya dekat dengan beliau, jadi beliau itu tempatnya itu di pohon begitu. Tidak pernah turun dari pohon, di pohon aja gitu. Itu aslinya orang dari daerah Jawa Tengah, tapi tidak saya sebutkan Jawa Tengahnya mana. Beliau itu pelajaran animisme, itu kepercayaan. Jadi saya itu kalau setiap ngambil wudhu, air wudhu itu lewatin dari pohon yang beliau gunakan sebagai tempat tinggalnya itu. Saya sering lewat di situ. Kadang ngobrol gitu, sering ngobrol. Baik orangnya itu, baik. Nah, saya tanya ke beliau begini. Saya manggilnya, karena beliau sudah tua, saya manggilnya itu Mbah. Mbah, jenengan itu kalau disuruh nyantet orang itu, yang sampai santet itu orang non muslim saja apa juga orang muslim? Orang muslim juga. Orang muslim juga. Mungkin mati lampu ya. Orang muslim juga saya santet. Terus kalau orang yang melakukan sholat itu Mbah, apa ya bisa sama santet? Bisa. Bisa. Malah saya itu sering sekali menyantet orang-orang yang dia itu sholat 5 waktunya tertib, pernah pergi haji, puasa Senin Kemisnya, saya bisa nyantet begitu. Caranya itu gimana Mbah? Caranya gitu. Saya ngobrol sama beliau. Bahkan saya diajari tentang beberapa ilmu santet. Jadi caranya beliau menyantet ini, beliau itu seperti mengirimkan barang, nanti balik lagi. Enggak sekali 2 kali orang nyantet itu, berkali-kali. Ngirim sekali, nanti balik lagi. Ngirim sekali, balik lagi. Ngirim sekali, balik lagi. Terus bisanya masuk bagaimana Mbah? Jadi ada waktu-waktu tertentu yang digunakan oleh mbahnya itu, mbah dukun santetnya itu menyantet. Ada waktu-waktunya. Jadi begini, ketika waktu masuk sholat, contoh semuanya masuk sholat duhur, itu masuknya semuanya jam 12 gitu ya. Jam 12 masuk sholat duhur. Nah, ini beliau nunggu 1 jam setelah sholat duhur, ini nyantet. Ini khusus untuk orang-orang yang sholatnya tertib atau yang pernah haji dan lain sebagainya. Ini menunggu 1 jam setelah waktu sholat. Nah, ketika waktu sholat ini renggang, sompanya sama jam 12 waktu sholat, sampai nunggu waktu sholatnya nanti jam 2 atau jam setengah 3. Nah, waktu ini nanti menyempit, pintunya ini nanti menyempit. Nah, ketika menyempit, walaupun dia tertutup masih ada kebukanya. Nah, kebukaan yang kecil ini tadi untuk lubang masuknya, untuk lubang masuk sihirnya itu tadi, pintu yang menyempit tadi itu untuk jadi lubang masuknya. Makanya ketika menyantet itu menunggu 1 jam setelah sholat. Jadi kalau orang yang mudah disantet itu yang sholatnya diundur, walaupun dia nanti sholat, tetapi
Ini nanti kalau dari kaji ilmu gaibnya itu nanti pintunya nanti akan mengecil. Nah, ketika pintunya nanti akan menyempit, mengecil, ketika dia menutup tetap ada lubangnya. Nah, lubang inilah yang dijadikan celah untuk masuknya sihir tadi. Jadi ketika dia mengirim sekali, 2 kali, 3 kali tidak masuk, balik lagi. Nah, kalau yang sudah tidak balik masuk berarti sudah masuk begitu. Ada waktu-waktunya. Dan yang kedua, dia mengambil waktu surup. Ketika antara pergeseran antara waktu sore menjelang malam. Ini mudah sekali. Dan yang ketiga, waktu kita tidur. Nah, setelah itu saya ngobrol lagi ke beliau itu. Terus kalau untuk yang non muslim, Mbah, yang menjadi penghambatin jenengan itu bagaimana? Sebenarnya begini, tidak semua muslim atau non muslim semuanya sama. Bagi beliau itu mudah untuk menyakiti seorang, itu mudah. Karena setiap orang itu punya lubang itu tadi. Setiap orang yang punya dosa itu bisa disantet. Dan semua orang itu punya dosa, masalahnya di situ. Kecuali anak kecil yang baru lahir itu. Ini bisa disantet. Tapi yang paling sulit ini nggak muslim non muslim semuanya, nggak agama Islam atau yang sulit itu yang pertama sebenarnya orang yang suka tersenyum, orang yang selalu ketawa. Orang yang selalu ketawa itu susah disantet kata beliau. Ini beliau yang berbicara sendiri, tukang santetnya sendiri yang ngomong. Orang yang selalu tersenyum, yang selalu ketawa, hatinya bahagia, itu susah banget disantet. Oleh sebab itu orang yang mau merusak usaha orang lain dengan cara santet atau menyiram tanah kuburan dan lain sebagainya, pasti yang diserang yang pertama adalah pikirannya. Yang diserang itu pikirannya. Gampang marah, nesuan, ngamuan, delok bojone nesu. Itu pertama yang diserang pikirannya dulu. Enggak langsung usahanya, enggak bisa. Atau langsung disakitin badannya, kita itu sudah punya imun. Dari segi batinnya juga kita sudah punya pertahanan. Maka yang diserang pikirannya dulu. Nah, pikirannya ini nanti diserang dulu. Pasti kalau seseorang itu mau dihancurkan badannya, jisimnya, atau mau dirusak usahanya, itu yang pertama diserang itu adalah pikirannya. Jadi pemarah, pemalas, ngamuan, nesuan, ngambekan, jengkelan, ini yang pertama seperti itu. Makanya salah satu tanda orang yang terkena sihir itu nesuan, tuh. Was-was, yang diserang pikirannya dulu. Yang diserang dari pikirannya dulu. Maka sebab itu untuk peredamnya ya wudhu tadi, sholat tadi. Jadi yang pertama ini orang yang suka marah. Atau orang yang pertama yang tidak bisa disantet ini orang yang selalu tersenyum, yang hatinya bahagia terus, senang ketawa, itu susah disantet. Yang kedua, orang yang paling susah disantet itu orang yang tidak percaya dengan santet. Orang yang susah disantet itu orang yang tidak percaya dengan santet. Itu susah menyantet orang yang tidak percaya dengan santet. Makanya sering sekali ada tanda-tandanya santet itu. Contoh seperti ada cahaya bola api di atas, ada bau-bauan, ada suara-suara, atau ada media yang ditanamkan di depan. Nah, ketika ada bunga di depan, contoh seperti saya waktu kemarin itu, ada santri yang bilang ke saya, bah, ketika saya bangun di depan ada darah sama kembang gitu. Maka saya ucapkan, oh mungkin kembangnya orang yang meninggal terus jatuh di situ atau disiram di situ gitu. Atau ketika di depan ada santri yang bilang ke saya, bah, di depan itu ada garam gitu. Oh mungkin orang bakul letek tuh loh yang jualan pakai motor itu loh, mungkin garamnya jatuh di situ gitu. Nah, kalau sampai semamanya istri damaian bilang itu di depan ada bom, oh iya itu santet gitu. Wes, nanti di situ ada perasaan was-was, takut, susah, wes jadi itu masuk nanti malam. Tapi kalau sampean slow saja lah, dianggap aja itu sesuatu hal yang tidak berguna, itu bukan santet, malah tidak masuk gitu. Jadi jalan utama untuk menangkal santet itu yang kedua, tidak percaya dengan santet. Ini perlu dipahami, ya. Untuk dipahami. Saya juga dulu pernah di wilayah Banten. Salah satu cara memang untuk menangkal santet ini tidak percaya dengan santet. Walaupun santet itu ada, yang terpenting tidak takut itu. Kalau orang belum tahu tentang spiritual, lebih baik jangan percayalah, jangan percaya dengan santet. Ini nanti nggak akan masuk, malah nggak akan masuk. Cukup sekian dari saya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya
apabila ada salah kata dari saya, dan semoga jenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa sirri fi sa'il asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.